soal etanya soal SCBD eta. Malah yang komen-komen itu orang-orang yang belum pernah mengalami hal-hal gitu, Pak. Malah kieu lamun urang lebih cerdik memahami eta gitu. Jadi kenapa bisa cepat eta gitu. Perkembangannya naik eta beritana gitu. Karena hal-hal instan memang demikian. Karena kieu ketika orang semakin mencari ya kemari mencari. Karena memang kieu orang berada di dia gitu ya. Akhirnya orang semakin mencari ya bagaimana caranya orang-orang itu bisa notice. Bisa aware. Iya. Bisa seperti kila contohnya Deddy Corbuzier. Lamun ku orang ditonton di banyak episode-nya gitu ya. Banyak we kata-kata anu tai lah gitu. Iya. Banyak we pemahaman mana anu salah. Yang salah banyak. Malah lebih pintar ketika ngobrol dengan si Jawin, lebih pintar si Jawin. Orang ya. Lebih pintar si Ferry Irwandi. Menurut pribadi orang ya, ketika katakan Kang Deddy iya nya, bukan Deddy Mulyadi, bukan. Ya. Kang Deddy Corbuzier. Kang Deddy Corbuzier iya kan. Jadi beliau berdebat dengan Jawin. Konon orang mengatakan berdebat karena di sana ada selisih paham. Iya. Dan ternyata menurut orang yang condong lebih ke arah benar ternyata si Jawin yang hanya sebagai tukang stand up. Iya. Kenapa? Nah, orang yang katakan seakademis Kang Deddy ini bisa kalah pemikirannya oleh tukang stand up ini karena memang jam terbang, Pak. Jam tayang. Jam terbang Jawin padat. Kemana-mana gitu, bertemu dengan orang miskin, gembel lah. Hidup di hutan, makan jadi santri, jadi makan kerupuk pakai nasi, itu adalah sebagian dari pengalaman hidup. Nah, Kang Deddy belum tentu mengalami makan nasi pakai kerupuk pakai kecap. Nah, dalam dunia entertaining eta gitu, hal-hal nu receh eta. Karena memang viewers lagi biasanya sampai 6 juta, 7 juta gitu. Orang tidak bisa memukul rata bahwa iya strata cara pemikirannya sama. Ya. Gitu, cara pemikirannya sama. Mungkin bisa wae si orang-orang nonton itu lebih dari setengahnya mungkin adalah orang-orang anu memang cara berpikirnya masih kene. Anak-anak lulus SMA. Anu bisa sangat mengagumi sesuatu. Orang sempat merasakan demikian gitu. Oh, mengagumi sesuatu hanya ketika kata-kata terucap eta nu bisa relate ke orang. Terucap di si Deddy Corbuzier, anjir relate ke orang. Ternyata banyak oge nu salah gitu. Coba orang flashback ke belakang ya. Ini orang berbicara tentang sebuah kecepatan dan berbicara sebuah kecepatan dan pertumbuhan masyarakat. Neng mau tuh neng iya. Oh enggak. Lamun orang berbicara tentang sebuah kecepatan dan pertumbuhan masyarakat, pada tahun 1923 pertumbuhan orang di angka 1 miliar. Pertumbuhan manusia. Dari mana? Dari mana ya? Riset dari mana? Dari mana ente jangan riset dari mana? Jangan tanpa data ente, Pak. Dengerin dulu. Apanya? Yang mati kan ini hanya sebuah increment ya. Hanya sebuah increment. Nah, incrementnya sebuah pertumbuhan di angka 10 tahun kemudian nambah 1 miliar. Seumpama. Berarti kamu hanya contoh analogi berarti. Memang ini adalah sebuah asumsi orang. Contoh. Boleh Ya, contoh. Nah, ketika ada asumsi orang bisa menerima. Boleh. Namun eta supaya fakta itu salah. Pada tahun 1923 satu ASEAN ini dihuni oleh angka 1 miliar juta jiwa. ASEAN? Ya. 1 miliar juta jiwa. Enggak 1 miliar oke menurut orang. Berapa? Soalnya Indonesia ke 200 jutanya penduduknya. 200 juta. 200 jutaan lah. Ya, begitupun dengan kan dihijikan jadi se-ASEAN. Ini hanya sebuah apa yang gue bacanya, M lah hitungannya. 1 miliar increment. 10-20 tahun kemudian nambah di 1 miliar. 15 tahun kemudian nambah 1 miliar. 10 tahun kemudian nambah lagi 1 miliar. 5 tahun kemudian meninggal, Bay. Nah, itu gue maksud. Semakin banyak orang pemain yang reproduksi A B C D apa itulah, semakin banyak perkembangan dan pertumbuhan
termasuk teknologi. Artinya, semakin banyak ide, semakin banyak hal yang harus disortir, pertumbuhan sosial, aksiologinya, filologinya, antropologinya, bagaimana bobroknya sebuah masyarakat. Disinilah terjadi sebuah konflik, di mana seseorang merebut lahan orang lain. Dia dari ranah sosial. Lamun orang pindahkan ke ranah politik, ya sama saja. Berpindah dengan ranah teknologi, ya sama saja. Begitu pun seterusnya. Jadi semakin banyak orang yang Indonesia selalu Coba dia sandi. Coba biar lebih. Jadi Indonesia selalu mengatakan hal yang diungkit-ungkitnya. Indonesia memiliki sekian juta jiwa kan, jonya biasanya kan. Sekian juta jiwa. Mereka sombong dengan hal itu, Jo. Indonesia itu. Tetapi kredit sosial dan kesenjangan sosial kalah dengan orang Singapura yang hanya penduduknya sekian juta jiwa. Jadi di Indonesia itu, Jo. Di Indonesia itu lebih mengedepankan religinya. Ya. Tapi pada kenyataannya malah religinya yang mundur. Oke, di Indonesia diduduki oleh 90-an lah. Tepatnya entah berapa lah. Sekian ratus juta jiwa lah. 90% lah. Iya, kan. 90% penduduk Indonesia Adalah muslim. itu adalah muslim. Iya. Tapi mereka lupa menghitung yang benar-benar muslimnya. Karena kan kita adalah penggadaan karakter, Jo. Seumpama nih, biasanya dalam satu daerah, katakan ada 100 penduduk, katakan. Iya. Cowoknya maksudnya. Iya. Coba lihat di masjid. Ada berapa orang di Ya, sana? begitulah. Itu kan hanya sebuah Misalkan. realitanya seperti itu, Misalkan, ya. hanya ada 10 orang. Berarti hanya 10%-nya yang muslim. Iya. Sekarang 90% Itu kemana? berarti yang muslimnya hanya 10%. Yang dimayoritaskan beralih ke minoritas Lah, kalau di masjid. kan yang didahulukan katanya religi, tapi pada kenyataannya di nomor 2 kan. Pada akhirnya katakan sejenis negara-negara maju, Chinese, Amerika, Singapura dan Inggris. sebagainya. Ya. Ketika jadi orang sana dalam kesenjangan sosial ada pembelajaran. Katakan, misalkan aneh nggak kerja, terus ente kerja, Iya. belak-belakan Pak di sana, Belak-belakan. Ya. miskin lu. Di luar negeri kan gitu Pak, miskin lu, kerja dong. Kalau ada orang yang meminta-minta di jalan kan, dan mereka hanya mengatakan I'm homeless kan, biasanya seperti itu. Karena memang ingin membangkitkan seseorang dari perkataan tersebut. Iya. You have to wake up, gitu kan. Tapi orang-orang sini nggak berpikir ke arah sana. Ini gua ada kesenjangan sosial nih di sini nih. Yang dia resahkan hanya berfokus di titik di mana orang-orang menghinanya. Oke. Bukan berfokus di mana dia harus bangkit. Orang-orang luar negeri kan ketika dikata-katain kan bangkit. Shut the fuck up your mouth. Termotivasi. Iya. Orang cenderung di Indonesia termotivasi dengan kata-kata yang indah. Ya, that's bullshit kan. Katakan Mario Tunduh kan? Mario Tunduh. Ngomong-ngomong 2 jam di TV ABCD, kan? ABCD dengan bayar A. Ternyata fucking shit akhirnya. Ternyata memang orang-orang Indonesia lebih suka, lebih termotivasi dengan kata-kata ocehan-ocehan yang indah. Iya. Pada dasarnya, motivasi yang sesungguhnya itu ketika udah dihina-hina sama orang.
itu di sana. Itu di luar negeri ya. Itu di luar negeri. Luar negeri. Namun di Nah, dia eta memang salah satu contoh fucking fitnah dalam tanda kutip optimisme. Karena setiap lu disebutkan ke si Mario Teguh adalah sebuah kata-kata Ketayan. optimis. Iya. Ketayan belaka. Tidak ada kata-kata nu jelek itu nu kemarin bahwa memang miskin ya miskin lah gitu. Ya, Tai we. Kan, kata-kata gitu. Gak ada kata-kata seperti itu. Nggak ada. Tapi enak memang ya, mungkin setiap orang bisa termotivasi, setiap orang bisa Sebagian. mewujudkan segala mimpinya. sebagian. Tapi ternyata kehidupannya Tidak. jauh berbeda gitu dengan apa yang dikeluarkan kumanehna. Iya juga. Orang balik ke religi tadinya. Orang sebagai muslim yang dipertanyakan, ada beberapa orang yang mengagumi sosok sang idola, yaitu Coba diganti konteksnya, itu tadi. oke gini. Indonesia memang tidak mempunyai ideologi apapun. Jadi seluruh ideologi pernah kita coba sebenarnya. Kerajaan. Contoh kerajaan kan semi feodal. Iya. Semi feodal contoh ya di mana gua ngajar sama anak-anak hanya ungek diam dan iya. Nggak ada orang yang membantah argumen gua. Tak gitu. Padahal belum tentu benar. Padahal ya memang seperti itu. Nah, yang gua harapkan adalah gua selalu bertanya, apa yang kalian tidak setuju dari argumen saya? Saya selalu mengatakan seperti itu. Sebenarnya yuk, terasa kurangnya. Orang semakin mencoba untuk berbicara sesuai apa yang orang pernah alami. Iya. Karena memang walaupun orang meraba-raba atas apalaginya untuk orisinil atas dasar pemikiran orang itu semua bahaya. Kita contohkan dengan negara Cina kan mempunyai ideologi singular. Terus Amerika dengan liberty-nya. Indonesia dengan apanya? Patung pancoran. Nah, ente belum tahu Kita kan? nggak tahu ideologi macam apa yang ada di Belum kita. tahu, mana yang belum tahu, Pak? Indonesia punya patung pancoran. Ideologinya apa? Tunjuk-tunjuk orang Surade hidup di aya Indonesia. patung nanti Surade teh beneran teh Gigi hiu. Megalodon. Iya Megalodon. Itu sebuah ideologi. Nah, Ideologi naon? Kita bedah Megalodon. ranah sosial Jadi kieu. nggak bisa Katakan gitu, liberty, Jo. Nggak bisa liberty. gitu, Jo. Eta simbol, Pak. Bangsat. Liberty simbol. Patung Liberty emang simbol. Simbol bahwasanya orang-orang Amerika demikian. Patung Liberty pegang buku, Pak, sama obor. Membaca dan menerangi. Punya ilmu dan dikasih tahu. Orang Amerika gitu. Hobi baca buku, selepas baca buku dikasih tahu. Yang mereka kasih tahu bukan isi bukunya. Isi pemikirannya. Nih baca nih. Oh, oke. Gue paham. Jadi bukan selepas membaca di Ngedikte orang. mendikte orang, bukan. Nggak gitu. Ini baca nih. Hmm. Gitu kan. Katakan negara mana lagi gitu kan. Indonesia patung pancoran. Hidup di Indonesia harus tunjuk-tunjuk orang. Iya juga. Baru bisa hidup. Nah, lamun di wilayah kita Megalodon. huntu. Megalodon. Harus banyak menghuntu. Harus banyak gigit orang anjing. Bukan, harus banyak menghuntu. Menghuntu. Membohong. Berbohong Mengumpat. terus senyum palsu. Nah,